Menanggapi akan adanya kebijakan Pemprov DKI atas bebasnya becak beroperasi di Jakarta, ratusan tukang beca yang menggeruduk kantor RW 01 Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara telah didata dan diberikan pengarahan oleh Ketua RW, petugas Dishub dan juga petugas kepolisian. Untuk mengetahui seperti apa situasi terkini dari Ibu kota yang akan kemungkinan dipadati oleh becak, kami langsung bergabung bersama dengan Minanti Rohanta. Minanti, seperti apa proses pendataan yang dilakukan para petugas saat ini? Ya, Zakia, dapat kami informasikan bahwa pendataan sudah dilakukan, di mana Pemprov DKI di mana tukang beca harus mempunyai KTP DKI Jakarta. Tidak hanya itu saja, seperti beca yang saat ini saya tumpangi, tadi pagi sudah ditempel stiker, Zakia. Ini dapat kami perlihatkan, di bagian depan sudah ada stiker Pemprov DKI dengan tulisan angkutan orang di kawasan tertentu. Jadi di sini pun kami melihat memang ada beberapa beca masih standby atau masih berada di area kantor RW 01 di area Semper Barat. Untuk mengetahui sebenarnya bagaimana operasi dari beca ini, saya akan langsung wawancara dengan tukang beca yang tadi sudah mengantar saya, yaitu namanya Pak Sodik. Pak Sodik ini sebagai koordinator wilayah dari tukang beca yang ada di area Semper Barat. Bapak bisa dijelaskan tidak, Pak? Bapak kan sebagai koordinator wilayah, Pak, biasanya beroperasi itu di titik-titik mana saja, Pak? Saya beroperasi dengan teman-teman itu di pedalaman ya, khususnya di dalam wilayah Kapling Semper Barat, tidak di jalan raya. Yang jelas seperti sini pangkalan dari PAM, paling ujungnya sampai ke Citandui. Terus seperti portal, juga ujungnya ke Citandui dan Kampung Kurus ke sana. Daerah pedalaman, daerah gang kecil, bukan jalan raya. Itu. Pak, ini kan sebelumnya sempat ada peraturan daerah gitu, Pak, terkait dengan tidak boleh beroperasinya. Nah, biasanya Bapak selama ada peraturan ini, Bapak beroperasi di mana saja dan jam berapa saja sih, Pak? Saya biasa kalau operasi dengan teman-teman tuh dari jam 5 habis subuh sampai sekitar setengah 8. Saya udah minggir lagi gitu. Karena keluar lagi sekitar jam 2 sore. Ya, jam 2 sore itu sampai malam saya keluar. Mayoritas biasanya penumpang itu siapa sih, Pak? Banyak ya, kalau dari sore itu dari depan itu banyak kan orang pulang kerja, istilahnya yang naik metro, orang-orang yang bawa barang, istilahnya. Ada juga orang yang bawa ke rumah sakit segala macam gitu. Banyak sih dari PAM itu ke dalam banyak. Pagi dan sore ya, Pak, biasanya. Betul. Baik, terima kasih Pak Sodik untuk waktunya. Jadi pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa memang biasanya mereka ini beroperasi itu pagi di jam-jam tertentu seperti berangkat sekolah, berangkat kerja, ataupun jam-jam ibu rumah tangga ingin pergi ke pasar gitu untuk membeli belanjaan, kemudian juga di jam-jam pulang kerja. Dan tadi memang siang ini ada pendataan yang dilakukan oleh Pemprov DKI serta dari Ketua RW 01 Semper Barat ini. Saya pun akan langsung wawancara dengan Bapak Ketua RW 01 yaitu Pak Dali. Pak, tadi kan Bapak sudah melakukan pendataan nih, Pak. Sudah ada berapa sih, Pak, beca yang di area sini? Karena kan sebelumnya Kadishub DKI Jakarta menyebutkan bahwa saat ini yang terdata baru 314 beca gitu. Untuk di Semper Barat ada berapa? Baik, tadi kita mengadakan pendataan sebanyak 112 itu yang ada di Kelurahan Semper Barat. Namun saya dapat informasi dari Dishub Jakarta Utara dan informasinya dari Dishub DKI bahwa total beca di Jakarta saat ini ada 1.200 pengayuh beca, dan itu orang lama, bukan orang baru. Berarti rata-rata di Semper Barat ini orang lama semua, Pak? Tidak ada orang baru? Semua orang lama semua, tidak ada orang baru. Dan pergub yang nanti akan dirubah ini itu akan membatasi beca tidak boleh lebih dari yang sudah ada saat ini. Kemudian rata-rata tukang beca di sini memiliki KTP asli Jakarta tidak, Pak? Di sini memiliki KTP identitas asli Jakarta, Bu. Jadi kedepannya saya rasa terlalu dini jika ada orang yang menganggap bahwa Anies Sandi terlalu cepat mengakomodir suara dari
pengayuh beca, sebetulnya Anies Sandi punya program yang sangat brilian. Kemungkinan pengayuh beca ini akan dialihkan dengan angling atau angkutan lingkungan yang tidak dikayuh, mungkin dengan bermesin, entah dalam bentuk bajai, dalam bentuk bemo maupun dalam bentuk apa. Jadi terlalu dini kalau ada orang menganggap bahwa Anies Sandi salah menerapkan aturan. Kemudian Pak, Bapak sendiri sebagai Ketua RW dapat informasi tidak sih Pak bahwa nanti akan ada datang dari luar gitu Pak tukang beca baru? Ya, saya mendapat informasi ada beberapa daerah yang biasanya memang tempat atau sentral-sentral pengayuh beca di Jawa Tengah itu akan ada beca sebanyak 2 kontainer masuk ke daerah DKI Jakarta, dan ini sekarang para pengayuh beca di daerah tersebut sedang mengurus surat pindah dari daerah asal menuju DKI Jakarta berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Gubernur Anies Sandi. Jadi itu yang harus kita antisipasi, jangan sampai ada ledakan beca kembali ke Jakarta. Informasi tersebut Bapak dapat dari siapa Pak bahwa kalau ada 2 kontainer masuk ke area ini Pak? Saat ini informasinya memang belum A1, namun informasi ini memang didapatkan dan itu juga sudah menjadi viral di sosial media bahwa akan ada ledakan beca berkaitan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Sandi. Lalu Pak, ini kan kalau misalnya ada yang datang gitu, sebagai Ketua RW apa yang akan dilakukan? Apakah nanti juga akan ada Satpol PP yang berjaga di sini untuk tidak terjadi ledakan gitu Pak? Baik, kita sudah membahas mekanisme pengoperasionalan beca. Pertama, memang beca tidak bisa ditambah, sebatas hanya beca yang sudah ada di DKI Jakarta. Setelah itu tidak boleh ada beca. Jika kedapatan ada beca yang baru yang tidak memiliki stiker maupun tidak terdaftar, maka itu akan disampaikan kepada Dishub dan nanti akan berkoordinasi dengan instansi lainnya, antara lain dengan Satpol PP dan polisi, bahwa penanganannya itu tidak langsung oleh tukang beca, tapi oleh instansi terkait yang punya kewenangan tersendiri, yaitu Dishub dan Satpol PP. Ini kan di sini ada sebanyak sekitar 112 beca Pak. Ini pendataan sudah dilakukan oleh kantor RW gitu Pak. Seperti dari koordinator wilayah mengisi formulir gitu untuk yang data-data tersebut dipegang oleh Ketua RW. Betul. Kami tadi pagi melakukan inventarisir atau mengkompilir data-data baik pengayuh beca, becanya maupun identitasnya. Semua sudah terakomodir untuk wilayah Kelurahan Semper Barat ini ada 112 beca. Walaupun banyak upaya-upaya yang ingin menambah, tapi kita sudah membatasi bahwa sekarang hanya 112 beca dan itu tidak bisa ditambah. Itu hanya. Untuk wilayahnya sendiri nanti Bapak melakukan pengaturan tidak di mana titik-titik beca boleh beroperasi? Baik, kami sepakat dengan tukang beca, tadi ada Dishub, ada Satpol PP, ada dari instansi lain, bahwa beca ini akan diatur, ditata, dan ditertibkan jika melanggar. Diatur dalam pengertian pangkalannya maupun pengoperasionalannya. Ditata baik identitasnya, keseragamannya maupun lain-lainnya, jadi itu penataan. Dan jika melakukan pelanggaran, melintasi daerah-daerah protokol yang dilarang, tetap akan diadakan penertiban. Ini sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2007 yang ditandatangani Pak Sutioso. Jadi intinya sejauh belum ada perda yang baru, beca tetap kita anggap ilegal. Baik Pak Dali, terima kasih untuk waktunya. Jadi dapat kami sampaikan bahwa memang di area Semper Barat ini ada sekitar 112, namun untuk pengoperasiannya pun sudah diatur di mana saja mereka boleh menarik penumpang atau beroperasi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa stiker yang sudah ditempel di beca-beca ini itu bentuknya bisa dibilang ketika dilepas akan robek, jadi tidak bisa diduplikat oleh tukang-tukang beca. Demikian Zaki yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Minanti Rohanta atas laporan Anda.